Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles, dalam pelayanan mimbar Minggu pagi ini, tanggal 22 November tahun 2020. Kita masih melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu dengan tema Yesus menetapkan batasan, yang akan kita ambil nanti dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau melindungi kami, memberkati kami, bahkan Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini boleh merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengarkan, dan boleh kami responi dengan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan ayat 16. Lukas 5 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan firman ini yang telah kita mulai minggu yang lalu dengan judul Yesus menetapkan batasan. Banyak pertanyaan yang saya terima, apakah Yesus juga menetapkan batasan? Apakah ada batasan itu di dalam Alkitab? Kalau ada, bagaimana fungsinya dan kenapa orang menetapkan batasan? Pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar sudah terjawab dalam pembahasan firman Tuhan minggu yang lalu. Nah, saya ulang sedikit lagi apa yang telah kita bicarakan dengan sebuah summary yang baik dari apa yang telah kita bicarakan minggu lalu dan juga hari Jumat pada IG Live. Nah, saya ingin membuat sebuah statement terlebih dahulu sebagai berikut. Bahwa setiap hubungan yang baik mempunyai batasan yang baik. Atau kita dapat berkata, semua hubungan yang baik mempunyai batasan yang baik. Jika di dalam hubungan tersebut terjadi sesuatu yang kurang enak, maka kita wajib memeriksa kembali batasan kita. Apakah kita melangkahi batasan yang ditetapkan orang lain, atau batasan kita dilanggar orang lain? Bagaimana cara kita memperbaiki batasan-batasan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat pada waktu ini
pada waktu yang lalu saya juga membahas tentang bagaimana Yesus meninggalkan orang banyak tersebut yang datang untuk mendengarkan firman-Nya dan untuk disembuhkan dan mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Artinya di dalam hal ini batasan yang telah ditegakkan yaitu jam doa tidak ingin dilanggar oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus tidak menghendaki orang lain melanggar batasan yang telah ditetapkannya. Artinya jam doanya antara dia dan Bapanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menghormati batasan yang telah kita letakkan. Jika kita sebagai orang yang meletakkan batasan tersebut tidak dapat menghormati atau menghargai batasan yang telah kita letakkan, bagaimana kita dapat berharap orang lain dapat menghargai batasan yang telah kita letakkan tersebut? Dalam hal ini, Yesus Kristus jelas menghargai batasan yang telah ditetapkan, bahwa di dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, waktu giliran jam doa tiba, dia meninggalkan orang banyak tersebut. Sekalipun orang banyak itu datang dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mendengarkan firman-Nya dan untuk disembuhkan. Tapi Yesus mengundurkan diri untuk bersama-sama dengan Bapanya terlebih dahulu sebelum ia melanjutkan pelayanan-pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan apa yang telah kita bahas minggu lalu, di mana saya mengakhiri pembicaraan kita minggu lalu tentang Yesus menerima keterbatasan pribadinya sebagai bagian dari inkarnasinya. Dia menerima keberadaan itu. Artinya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di dalam wujud manusia, sehingga Tuhan yang tidak terlihat dapat dilihat di dalam Yesus Kristus, sehingga Tuhan yang tidak dapat diraba di dalam Yesus Kristus, sehingga batasan yang tidak dapat kita jamah tadinya, kita tidak dapat menjamah Tuhan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Kini batasan itu lebih tegas lagi. Kita dapat melihat Tuhan Yesus, kita dapat meraba Tuhan Yesus, Tuhan di dalam wujud manusia, dalam bentuk daging. Namun demikian, Yesus sekalipun ia Tuhan, dia juga adalah manusia, artinya 100% Tuhan, 100% manusia saat dia berada di bumi ini. Namun demikian, batasan-batasan yang ada sebelumnya tetap dibawa oleh Tuhan Yesus tanpa dilanggar, yaitu waktu kebersamaan dengan Bapa di surga. Karena di dalam Pengkhotbah 3 telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini ada saatnya. Telah kita bicarakan. Nah, Yesus menerima keterbatasan pribadinya. Artinya Yesus tidak bisa sebagai manusia berada di dua tempat. Dan Yesus pun dibatasi oleh 24 jam waktu seharinya. Nah, kita bicarakan tentang Yesus menerima keterbatasan pribadinya, artinya sebagai bagian dari inkarnasinya. Yesus memenuhi kebutuhan pribadinya di dalam hal ini. Artinya dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia dapat merasa lapar. Karena itu dia makan makanan yang sehat, dia mendapatkan jam tidur yang cukup, dan bahkan dia sempat beristirahat siang, tidur siang. Dia juga meluangkan waktu untuk bersantai dan banyak berjalan. Dapat dilihat sebagai referensinya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 18 dan 20, kitab Injil Markus ayat yang pertama, kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16, Markus pasal yang ketiga ayat 23, Markus pasal yang keempat ayat 38, Lukas 7 ayat 36, Yohanes 10 ayat 40, serta Yohanes 12 ayat 2. Nah, kalau saya menyebutkan demikian banyaknya ayat-ayat itu sebagai referensi bagi orang-orang yang berkeinginan untuk belajar lebih jauh lagi, meneliti firman Tuhan lebih jauh lagi. Ini referensi yang saya berikan. Yang kedua itu adalah sebagai manusia dalam keterbatasan pribadinya, Yesus menerima dukungan dari teman-temannya, dari para muridnya, dari para rasulnya. Dia mencari
lingkungan teman-teman atau orang-orang yang dapat memberikan dukungan padanya. Seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 36 sampai 38. Dalam keadaan yang sulit saat-saat dia menghadapi kematiannya, sebelum dia diserahkan kepada serdadu Romawi, dia mencari temannya, para rasulnya. Dia berada dekat-dekat mereka di Taman Getsemani untuk berdoa. Mendapatkan sebuah support, adanya sebuah support group itu perlu banget. Nah, di dalam IG Live Jumat yang lalu kita juga berbicara tentang support group. Ini salah satunya. Dan ketiga itu adalah menikmati kesendirian. Yesus mengundurkan diri dari kerumunan untuk menyendiri atau dengan murid-muridnya. Bukan hanya kadang-kadang dia waktu sendirian, dia bergumul dalam doa dengan Bapaknya. Kadang-kadang dia bersama-sama dengan muridnya, naik perahu dan sebagainya. Yesus tahu juga menikmati momen, artinya menikmati keberadaan bersama orang-orang yang berada bersamanya. Saat ini dan di tempat ini. The here and now. Saat ini, di tempat ini. Misalnya, saat ia makan bersama murid-muridnya, atau pada saat ia mengajak murid-muridnya menyendiri agar terhindar dari kerumunan orang banyak. Sesungguhnya dia bukan hanya memperhatikan dirinya, tapi terlebih lagi dia memperhatikan kesejahteraan murid-muridnya. Ada soul care, kesejahteraan jiwa bagi murid-muridnya dan bagi dirinya, sehingga mereka tidak jatuh dalam keletihan. Yesus meninggalkan satu kota untuk pergi ke kota lain karena dia tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama. Jadi dia menikmati momen tertentu pada saat tertentu itu di tempat yang tertentu karena dia tidak bisa berada seperti ketika dia Tuhan dalam wujud roh, berada di segala tempat, berada di mana-mana, tapi sebagai manusia ada batasannya. Dia hanya bisa berada pada satu tempat pada saat yang sama. Ini sebuah batasan juga. Nah, yang berikutnya itu adalah Yesus menerima keterbatasan pribadinya dengan cara dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia tidak pernah terburu-buru kecuali untuk pergi ke Yerusalem dan memeluk salibnya. Yohanes 11 ayat yang ke-6, Markus 10 ayat 32. Nah, Yesus dalam hal ini tergesa-gesa ingin memeluk salibnya. Dia embrace, dia memeluk, dia siap sedia di dalam hal ini. Setelah selesai di Taman Getsemani, semuanya dia pasrahkan kepada Bapa. Karena doa yang terakhir itu, jika mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jika tidak mungkin, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sebuah kepasrahan yang terjadi di dalam kehidupan Yesus karena dia tahu tujuan atau purpose daripada kehadirannya di dunia ini, yaitu untuk memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya bagi penebusan dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Nah, berserah kepada kehendak Bapa, Yesus tergoda untuk menjadi lumpuh karena takut akan salib. Iblis dan setan-setannya bersama banyak orang yang membencinya berusaha membunuhnya. Akankah dia disalibkan untuk mati bagi kita? Mati untuk ditinggikan di depan umum sehingga ia dapat menarik orang kepada Tuhan? Dia melepaskan, dia memilih untuk tidak memaksakan sesuatu. Tetapi untuk mempercayai kehendak Bapa dalam kehidupannya. Dia pasrah sebagai manusia. Dia tidak mempergunakan otoritasnya sebagai Tuhan. Tapi berserah. Karena dia tahu tujuan yang pertama itu adalah untuk memenuhi misi dan visi Bapa, mati untuk membayar upah dosa. Jadi Yesus mempercayakan penderitaan dan pencobaan yang harus dilaluinya seperti yang selalu ia lakukan. Seperti yang tersurat di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Nah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Yesus mengatakan tidak pada perilaku yang tidak pantas. Ingat, suatu ayat mengatakan, katakanlah ya jika iya, katakanlah tidak jika tidak, selebihnya berasal dari yang jahat. Nah, Yesus jika melihat sesuatu yang tidak pantas, dia akan mengatakan tidak. Dia tidak pernah menolak orang yang benar ingin bertobat. Dia akan katakan ya untuk pertobatan. Tapi untuk sesuatu dosa, sesuatu yang tidak masuk akal, dengan tegas ia mengatakan tidak. Nah, pertanyaannya,
Mampukah kita untuk melakukan batasan yang telah kita tetapkan untuk mengatakan tidak? Jadi kalau kita telah menempatkan sebuah batasan, ada godaan untuk melanggar batasan tersebut, dapatkah kita mengatakan tidak terhadap godaan tersebut? Nah, mengenai hal ini, saya dan Pastor Ferry telah membahasnya di dalam IG Live Jumat kemarin ini di LA. Silakan kunjungi YouTube channel kami. Bisa dilihat di sana tentang boundaries. Ada 4 part di sana. Setting boundaries. Part yang ketiga dan yang keempat itu berbicara tentang boundaries di dalam keluarga. Boundaries in marriage. Nah, mampukah kita untuk melakukan batasan yang telah kita tetapkan untuk mengatakan tidak pada saat batasan tersebut akan dilanggar? Tuntutan yang pertama kita belajar. Yesus menarik diri dari orang banyak yang membutuhkan dia untuk dapat menyendiri bersama Bapanya. Dia mengatakan tidak, no, this is time for my Father. Ini waktu bersama Bapa di surga. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Dia mampu mengatakan tidak. Karena dia melihat tugas utamanya adalah pada saat itu untuk bersekutu dengan Bapanya. Sehingga dengan demikian, dia pada waktu yang sama juga dapat mengajar kepada para murid-muridnya untuk mempergunakan waktu sesuai dengan waktu yang telah disediakan tersebut, tanpa melanggar batasan. Saya membuat sebuah catatan di sini. Tidak habis-habisnya orang yang membutuhkan Yesus. Namun demikian, Yesus sebagai manusia juga butuh waktu jeda. Dia perlu istirahat sebagaimana kita. Jadi santai aja, kita juga perlu waktu istirahat. Jam makan ya makan, jam tidur ya tidur. Di dalam segala waktu, di dalam segala-galanya, menurut kitab Pengkhotbah pasal yang 3 ada waktunya. Menghakimi sesama. Menolak untuk menghakimi sesama adalah sebuah batasan yang tegas. Bukankah kita ikut menghakimi jika kita meneruskan berita-berita hoax yang terdapat dalam email, dalam WhatsApp, dalam text message? Saat kita meneruskan ini, kita sudah ikut mengambil bagian. Itu mempercayai hoax tersebut. Kalau kita tidak mempercayainya, kita akan stop sampai di sana. Nah, jika kita tahu hoax itu dapat merusak nama baik seseorang dan kita teruskan, kita mengambil bagian di dalam hal ini. Ini harus di stop. Jadi kita juga tidak menghakimi seseorang sekalipun kita meneruskan berita-berita tersebut atau meme-meme yang ada. Kita menghentikan di sana. Dengan menghentikan kita menunjukkan sebuah itikat yang baik untuk tidak menghakimi atau tidak ikut terlibat di dalam berita-berita hoax yang ada. Apakah kita tunduk pada tekanan massa dan ikut-ikutan menghakimi? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, ikut-ikutan, tapi tidak tahu apa yang dikatakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu bertanya kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 7 sampai yang ke-11. Jadi kita tidak melanggar batasan yang ditetapkan Tuhan. Bahwa menghakimi itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita di dalam hal ini. Nah, saya membuat catatan pribadi saya di sini. Kemarin hari Jumat tanggal 20 November dalam IG Live bersama Pastor Ferry Felani,
Saya mengawali IG Live tersebut dengan sebuah pernyataan seperti yang saya ulang tadi. Semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat, atau semua hubungan yang baik memiliki batasan yang baik. Nah, saya mempergunakan di sini semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Jika hubungan tidak sehat, silakan memeriksa batasannya. Yesus secara jelas menunjukkan batasan yang sehat kepada orang yang datang untuk menghakimi wanita yang tertangkap basah berzina. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita tersebut. Dengan memberikan tantangan seperti tersebut, dia mengajak semua orang yang datang untuk menghakimi wanita tersebut untuk mengadakan pemeriksaan diri sendiri terlebih dahulu. Setelah mereka memeriksa diri mereka sendiri, apakah saya bebas dari dosa sehingga saya layak sebagai orang yang pertama untuk melemparkan batu sebagai tanda saya berhak untuk menghakimi engkau. Nah, Yesus dengan jelas menempatkan batasan yang sehat kepada wanita tersebut untuk tidak mengulangi juga kesalahan yang sama dengan mengizinkannya pergi. Pada saat yang sama dengan orang banyak yang datang untuk menghakiminya, dia juga menetapkan batasan yang sama. Semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau engkau juga berdosa, apapun dosamu, bahkan dapat berzina di dalam alam pikiranmu, hak apakah yang kau miliki untuk melanggar batasan yang telah Tuhan tetapkan tersebut? Jika engkau juga berdosa, engkau tidak juga berhak menghakimi, karena engkau juga melakukan dosa yang sama, dan pada saat yang sama, engkau membutuhkan pengampunan. Karena itu engkau juga tidak dapat melanggar batasan yang telah Tuhan tetapkan ini. Dan juga demikian ini diizinkan pergi untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena semua sama-sama berdosa. Sepertinya Yesus tidak memberikan konsekuensi terhadap dosa perzinahan yang dilakukannya, bukan? Demikianlah pertanyaan yang kita terima. Bukankah wanita ini telah melanggar batasan yang ditetapkan Tuhan dalam 10 perintah Allah untuk tidak berzina? Wanita tersebut telah dihakimi dengan cara mempermalukannya di hadapan umum. Ia melihat kesalahannya. Ia pergi meninggalkan Yesus pada hari itu dengan pertobatan dalam hatinya. Manakah yang lebih baik, dicambuk atau dirajam secara kejam tanpa pertobatan, atau akibat dipermalukan, dia bertemu dengan kasih yang abadi yang memberikan pengampunan kepadanya, grace, memberikan empati kepadanya, dan pada saat ia pergi meninggalkan Yesus, ia telah menerima konsekuensi dosanya dengan pertobatan yang tulus. Dengan demikian, Yesus telah menetapkan sebuah batasan yang sehat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bukankah kita yang hidup pada hari-hari ini menikmati kasih karunia yang sama? Kita bertobat dan pergi tanpa mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Yang diinginkan itu adalah hasilkanlah buah pertobatan. Pergilah adalah sebuah kelenturan yang diberikan Tuhan Yesus kepada wanita ini, karena mereka yang datang untuk menghakimi wanita tersebut sebenarnya datang untuk mencoba Yesus. Yesus secara jelas membuat batasan antara hukum Taurat dan kasih karunia yang memerdekakan orang berdosa. Pergilah. Perkataan pergilah ini menunjukkan bahwa Yesus secara adil telah menetapkan konsekuensinya, yaitu barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Semua orang satu persatu meninggalkan wanita tersebut tanpa merajamnya dengan batu sesuai hukum Taurat, bukan? Jika mereka semua yang datang untuk menghakimi wanita tersebut ternyata juga adalah orang berdosa yang juga layak dihukum, namun diizinkan Yesus pergi, karena mereka sadar mereka semua adalah orang berdosa, bukankah wanita ini juga memiliki hak yang sama dengan mereka semua yang datang untuk menghakiminya? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, bukan besok. Sekarang adalah sebuah batasan yang sehat. Batasan yang sehat yang ditempatkan Tuhan Yesus ini akan menghasilkan hubungan yang sehat dengannya. Nah, kalau kita lihat, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
lingkari atau garis bawahi atau highlight perkataan mulai dari sekarang. Seringkali kita mengatakan, ya mulai besok saya akan. Bukan. Alkitab mengajar kita, jangan berdosa lagi, mulai sekarang. Bukan mulai besok, mulai sekarang. Jadi waktunya sekarang. Dan kemudian kita melihat lagi, Yesus juga bisa mengatakan tidak, yang berbicara tentang hak misalnya ya. Pada saat melayani, Yesus melayani dengan memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia tidak menyerah kepada ibu dan saudaranya laki-laki mencoba menggunakan hubungan mereka dengannya untuk menariknya menjauh dari kerumunan yang dia layani, seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 46 sampai ayat 50. Matius 12 ayat 46 ayat 50. Ibumu mencari engkau dan saudara-saudaramu mencari engkau. Yesus menjawab, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku laki-laki dan saudara-saudaraku perempuan. Dia secara jelas mengatakan seperti yang demikian. Jadi, pada saat melayani, dia melayani. Sekalipun sedang di dalam pelayanan, seperti yang tadi kita lihat pada awal daripada pembahasan firman Tuhan ini, Yesus juga dapat menghindar daripada kerumunan orang banyak, sekalipun kerumunan orang banyak tersebut datang untuk mendengarkan firman dan untuk disembuhkan. Pada saat itu, dia perlu untuk berdoa dengan Bapaknya, jadi dia tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan ini dengan pergi berdoa. Pada saat yang sama, dia juga tidak melanggar hak orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan firman, untuk disembuhkan dan sebagainya. Jadi dalam segala sesuatu seperti yang dikatakan pengkhotbah 3 ada waktunya. Nah, ini kita harus mengenali batasan-batasannya. Dengan demikian, semua hubungan yang sehat pasti memiliki batasan yang sehat. Yesus menjawab no dengan balik bertanya saat ia direndahkan. Yesus menjawab dengan bertanya, sebagai pernyataan tidak atau no-nya kepada yang bertanya. Ketika para pemimpin agama menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Yesus untuk membuatnya terlihat bodoh, ia menjawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya sendiri yang tajam. Nah, silakan pelajari sendiri Matius 21 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi, silakan pelajari sendiri kitab Injil Matius 21 ayat 23 sampai 27. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Nah, kita lanjutkan tentang sinisme misalnya. Yesus mengatakan tidak untuk permintaan Herodes yang mengejek, sinis. Tunjukkanlah kepada kami tanda bahwa engkau adalah putra Allah. Tertulis dalam Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Yesus diam, tidak bergeming, juga tidak menunjukkan tanda-tanda seperti yang dikehendaki oleh Herodes yang memintanya secara mengejek. Manipulasi. Yesus mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan agenda atau kehendak Bapanya. Yesus mengatakan tidak kepada Petrus yang mencoba menghalanginya ke Yerusalem untuk menderita, wafat, dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan rencana Bapanya. Yesus tahu fungsinya sebagai seekor domba korban yang harus mati untuk membayar upah dosa manusia yang percaya padanya. Matius 16 ayat 23. Dan waktu itu Petrus Rasul Tuhan Yesus mencoba menghalangi Yesus untuk pergi ke Yerusalem dengan mengatakan, jauhlah itu daripada engkau. Yesus menjawab, enyalah engkau iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi batasan ini jelas di dalam hal ini. Yesus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapanya. Batasannya itu tidak dapat dilanggar. Yaitu dia datang, mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya padanya, dan dibangkitkan kembali pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan dari sana ia akan datang kembali mengadili orang hidup dan mati. Itu adalah pengakuan rasuli kita, iman kita. Sombong atau tinggi hati. Nah, Yesus juga Yesus juga mengatakan tidak kepada orang-orang yang sombong atau tinggi hati.
Yesus tidak menyembuhkan mereka yang terlalu sombong untuk mempercayainya. Silakan lihat di dalam Matius 13 ayat 58. Bahkan di tempatnya sendiri, di kota di mana ia berada, dia tidak banyak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Lah ini kan Yesus yang papanya Yusuf kita kenal, yang saudara-saudaranya kita kenal. Mereka tidak menganggapnya. Siapa sih dia? Anak tukang kayu, kira-kira begitu. Nah, orang yang datang dengan mental sombong seperti demikian merendahkan orang lain, Yesus menanggapi dengan tidak memberikan mujizat. Sebagai pernyataan tidak. Yesus mengatakan kebenaran dalam kasih kepada mereka yang terjebak atau salah. Dia mengoreksi dengan kasih. Eksploitasi. Dia menggunakan cambuk untuk membersihkan bait suci dari para pedagang dan penukar uang yang mengambil keuntungan dari orang miskin dan mengubah rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Dapat dilihat di dalam Matius 21 ayat 12-17, Yohanes 2 ayat 12-16. Apa yang dikerjakan Yesus di sana? Coba kita perhatikan sejenak apa yang tertulis dalam Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, sebagai catatan saya ingin jelaskan di sini. Jelas terlihat posisi Tuhan Yesus mengembalikan posisi bait Allah sebagaimana mestinya, yaitu sebagai rumah doa. Tuhan Yesus memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran batasan. Tuhan Yesus memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran batasan yang telah ditetapkan bahwa bait Allah adalah rumah doa bagi semua orang. Bagi semua orang. Dalam melanggar batasan tersebut, mereka merubah fungsi rumah doa menjadi sarang penyamun. Karena terjadi praktek pemerasan terhadap orang miskin yang membawa hewan. Saya ulangi, yang membawa hewan korban mereka yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dinyatakan sebagai hewan yang bercacat celah. Walaupun kenyataannya tidak demikian. Dan mereka dipaksa membeli kembali di bait Allah dengan harga tinggi. Jadi ini adalah praktek mafia, praktek penipuan, sehingga rumah Allah dijadikan rumah penyamun. Itu benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena itu dia singkirkan masalah tersebut dengan mengusir orang-orang tersebut yang mempraktekkan kejahatan tersebut. Sehingga bait Allah ini dapat dikembalikan fungsinya sebagai rumah doa. Tuhan Yesus dengan tegas berdiri atas batasan yang ada, menghormati batasan yang ada, dan mengambil tindakan sesuai dengan pelanggaran yang ada. Yesus berdiri sekalipun dia hanya sendiri, menegakkan kembali batasan yang diruntuhkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Beranikah kita sekalipun sendiri berdiri di atas kebenaran untuk mengembalikan batasan kita yang telah kita buat tapi dilanggar oleh orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu melakukan ini dalam segala ketegasan kita yang ada, tapi dengan penuh kasih, tanpa menghakimi orang atau attacking orang, menyerang orang. Keserakahan. Yesus memberitahu orang muda yang kaya bahwa ia tidak dapat membantunya sampai dia melepaskan uang yang bersifat sementara, berhenti mengendalikannya, dan membagikannya kepada orang miskin. Jadi ini adalah sebuah pengajaran bahwa manusia tidak boleh dikendalikan oleh uang. Manusia harus mengendalikan uang tersebut agar tidak timbul keserakahan. Jika uang mengendalikan manusia, itu disebut cinta uang. Nah, Alkitab berkata, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, tentang kisah orang muda yang kaya ini dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat 16-21. Tuhan Yesus dalam hal ini mengajarkan anak muda tersebut untuk berhenti menjadikan uang Allahnya.
berhenti menyembah uang, berhenti serakah. Karena Tuhan Yesus tahu, seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pengertian ini sebenarnya tertuang dalam Matius 6 ayat 24 yang berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya pada waktu yang sama. Orang harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Memiliki uang tidak salah, tapi mencintai uang sehingga menimbulkan keserakahan, ini salah. Catatan lain yang saya buat di dalam tulisan saya ini adalah, dalam hal ini pun, Yesus berbicara kebenaran dengan kasih kepada orang muda tersebut. Karena Tuhan Yesus tidak mau seorang pun binasa. Namun semua orang diselamatkan dalam anugerahnya. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tidak ada satu manusia pun yang boleh binasa. Tuhan tidak berkehendak akan hal tersebut. Karena itu dipanggilnya setiap orang untuk percaya kepadanya agar dapat diselamatkan. Ingat, pada waktu yang lalu saya katakan neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia, tetapi untuk malaikat yang jatuh di dalam dosa. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia yang jatuh di dalam dosa diberi kesempatan untuk bertobat, sehingga mereka tidak usah masuk neraka, tapi mengikuti kemana Yesus pergi dan berada di tempatnya berada, yaitu di surga. Menyesatkan. Yesus menegur murid-murid yang berusaha menjauhkan anak kecil darinya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu meniru iman anak-anak. Tertulis dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kembali dalam hal ini, Tuhan Yesus berbicara kebenaran dalam kasih. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalanginya. Jangan membuat tembok di sana yang tidak dapat dilalui anak-anak tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat batasan yang sehat, yang pasti menghasilkan hubungan yang sehat. Yesus memiliki ekspektasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada bagian yang dikerjakan Tuhan Yesus, ada bagian yang dikerjakan oleh orang yang membutuhkan sesuatu daripadanya. Aku lakukan bagianku, engkau melakukan bagianmu. Di dalam hal ini, kita dapat lihat nanti di dalam Matius 20 ayat 32 dan dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, di dalam hal ini, Yesus bertanya, apa yang kamu inginkan? Dua orang buta memanggil Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yeriko untuk meminta bantuan daripadanya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu tertulis dalam Matius 20 ayat 32. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Katakan kepadaku. Sampaikan isi hatimu. Utarakan tujuan atau maksud hatimu. Mereka perlu meminta apa yang mereka butuhkan dan mengatakan keperluan mereka secara jelas. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Jelas dan tegas permintaan mereka tersebut. Tertulis dalam Matius 20 ayat 33. Dan saat mereka meminta, mereka juga perlu mempercayainya. Tertulis dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Sementara saya pernah mendengar pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, apakah Tuhan tidak tahu sehingga dia bertanya, apa yang kamu inginkan aku perbuat bagimu? Tuhan tahu isi hati mereka. Tapi Tuhan ingin mereka mengutarakan itu sebagai pernyataan yang dapat didengar oleh orang banyak akan apa yang ada di dalam hati mereka. Karena iman itu tidak terlihat. Ada di dalam hati mereka. Dan pada saat pengakuan tersebut diutarakan sebagai bentuk pengakuan iman mereka, aku percaya engkau sanggup menyembuhkan apa yang kau inginkan.
bukti kepercayaan mereka, mereka sampaikan. Kami ingin melihat. Tapi kalau orang itu sombong, Yesus tanyakan, apa engkau ingin aku perbuat? Mereka tidak memberikan jawaban atas kebutuhan mereka. Ya, kesembuhan itu tidak dapat terjadi. Kita lihat di Yerusalem, terlalu sombong untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka mukjizat tidak terjadi. Batasan seperti apa yang kita lihat dalam percakapan seperti yang nyata dari Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34 ini? Kedua orang buta tersebut datang dengan sebuah permohonan belas kasihan dengan penuh rasa hormat akan otoritas yang dimiliki Tuhan Yesus. Seraya berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Matius 20 ayat 30. Kedua orang buta ini tidak memaksakan kehendak mereka. Mereka tidak melanggar batasan yang Tuhan Yesus tempatkan, bahwa di dalam segala sesuatu ada waktunya. Mereka memohon belas kasihan. Tetapi memohon belas kasihan daripadanya, bukan? Tuhan Yesus meresponi iman mereka dengan mencelikkan mata mereka pada saat itu juga. Jelas pertanyaannya, apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu? Nah, apa yang terdapat di dalam hati ini, iman kepada Yesus diutarakan supaya mata kami dapat melihat. Yesus yang mengenal bahwa dalam segala sesuatu ada waktunya, melihat inilah waktunya penggenapan daripada iman mereka. Dan waktu itu juga mata mereka dicelikkan. Hari-hari ini seringkali kita menyaksikan pelanggaran batasan oleh hamba Tuhan dengan mengatakan, Tuhan sembuhkan mereka sekarang juga. Lihat juga apa yang terjadi antara penghulu malaikat Mikael dan iblis dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dalam bahasa Inggris dikatakan, may God rebuke thee, Satan. Kiranya Tuhan menghardik engkau, setan. Mikael penghulu malaikat itu mengerti batasan kekuasaan yang ada, yaitu bahwa ia hamba Tuhan yang tidak dapat bertindak tanpa seizin Tuhan. Ia tidak dapat melangkahi otoritas yang ada. Dan tidak mungkin juga seorang hamba memerintah Tuhannya dengan nada yang tidak sopan. Sembuhkan dia sekarang juga. Lah, ini melanggar aturan permainan. Ini melanggar batasan yang ada. Siapa yang menjadi Tuhan di dalam hal ini? Yang memerintah bukan? Apakah kita Tuhan? Jawabannya tidak. Karena itu hendaklah kita sopan di dalam melakukan ini. Tanpa memberi perintah kepada Tuhan. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan berikutnya. Kita melihat waktu dan batasan ini juga. Selama 38 tahun. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan 14. Selama 38 tahun orang lumpuh di kolam Bethesda yang terletak di Yerusalem dekat pintu gerbang domba tetap berada dalam keadaan lumpuh. Karena tidak ada orang yang membantu memasukkannya ke dalam kolam tersebut saat air mulai goncang. Ia sangat tergantung kepada belas kasihan orang lain karena dia lumpuh sehingga tidak dapat berjalan melangkah ke dalam kolam tersebut. Sampai suatu saat Yesus datang kepada orang ini dan menantangnya dengan sebuah pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Yesus bertanya, artinya dia memiliki otoritas di dalam hal ini. Maukah engkau sembuh? Orang ini tidak dengan segera menyatakan keinginannya bahwa ia ingin sembuh. Tetapi memberikan alasan defensif bahwa tidak ada orang yang berbelas kasihan kepadanya dengan membantunya menurunkannya ke dalam kolam tersebut pada saat air mulai goncang untuk mendapatkan kesembuhan. Ia bermain victim di dalam hal ini. Sangat defensif. Tuhan menunjukkan batasan otoritas yang sesungguhnya berada pada dirinya dan bukan pada air yang goncang. Dengan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Setelah Yesus memberikan perintah itu, sekarang terserah kepada orangnya yang untuk termotivasi
dan melakukan bagiannya sebagai tanggung jawabnya untuk dirinya sendiri dan melangkah seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus atau tidak, sesuai dengan Yohanes 5 ayat 1 dan 14 tadi. Bangkitlah, berdirilah, bereskan tilam itu. Dia kerjakan atau tidak? Sekarang terserah kepada dia. Perintah telah diberikan, artinya kesembuhan itu terjadi pada saat ia melakukan bagiannya. Kalau dia memilih untuk tetap, enak, tetap tinggal di sini, di ranjang ini, dalam keadaan lumpuh, ya kesembuhan tidak terjadi. Dalam hal ini pun, Tuhan Yesus yang mengerti batasan, tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi tetap menghormati batasan yang ada, dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada orang lumpuh tersebut, untuk mengambil tindakan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Batasan kesembuhan dalam hal ini, terletak pada orang tersebut, untuk mengambil tindakan yang sebelumnya tidak dapat ia lakukan, yaitu berjalan. Ingat, dia lumpuh. Artinya, Tuhan Yesus tidak dapat mengambil tindakan berjalan untuk orang tersebut. Artinya, Yesus tidak dapat berjalan untuk orang itu. Yesus berjalan, dia sembuh. Nggak bisa. Untuk sembuh, orang itu tersebut harus melakukan bagiannya, harus mengambil tindakan, yaitu bereskan tilam, jalan. Apakah kamu percaya? Pertanyaan berikutnya. Seorang ayah mencari kesembuhan. Kita lihat nanti di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 17 sampai 27. Apakah kamu percaya? Seorang ayah mencari kesembuhan untuk putranya yang bisu dan mengalami kejang dan berkata kepada Yesus, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus mengembalikannya pada ayahnya. Katamu, jika engkau dapat. Jadi pertanyaannya dikembalikan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pertanyaannya bukanlah pada kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, tapi sang ayah yang perlu percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan putranya. Markus 9 ayat 17 sampai 27 tadi. Jadi ekspektasi yang diharapkan Tuhan Yesus dalam hal ini adalah bahwa untuk kesembuhan putranya, sang ayah harus percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kemampuan ini. Jadi batasan untuk mengalami kesembuhan terletak pada percaya. Nah, sebagai penutupnya di sini kita akan belajar juga Yesus mengajari kita contoh tentang bagaimana menetapkan batasan. Penting kan kita bicara tentang Yesus menetapkan batasan. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh tentang bagaimana menetapkan batasan seperti yang Yesus lakukan. Yang pertama, waktu doa pribadi. Jelas ini Yesus melakukan ini. Dia menetapkan batasan ini dan tidak melanggar batasan ini. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak terlihat. Matius 6 ayat 6. Jadi ada privacy, waktu sendirian dengan Bapa di surga, di dalam kamar tertutup, bebas dari segala gangguan yang ada, percakapan yang ada, interupsi yang ada, bebas. Jadi ini adalah waktu yang betul-betul dikhususkan untuk jam doa tersebut. Yang kedua, yang dilakukan Yesus juga adalah kita harus jujur dan bersifat langsung. Artinya straightforward. Jangan menekan orang atau mencoba memanipulasikan orang untuk melakukan sesuatu. Izinkan orang untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Ini adalah batasan yang sehat. Batasan yang sehat melahirkan hubungan yang sehat. Cukup biarkanlah ya menjadi ya dan tidak menjadi tidak. Apapun di luar ini berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Tadi kita telah dengar berapa banyaknya Yesus mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Misalnya salah satunya adalah Petrus yang melarang Yesus untuk ke Yerusalem. Jawabannya no, simple no. Yang ketiga, kita harus menetapkan prioritas kita.
Tidak ada hamba yang bisa melayani dua Tuhan. Entah dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau dia akan berbakti kepada yang satu dan membenci yang lain. Dalam Lukas 16 ayat 13 yang kita pelajari tadi, tentang mamon, tentang uang. Waktu bekerja, kita bekerja dengan baik. Pada waktu jam doa, kita berdoa, dan kita tidak bisa memikirkan tentang pekerjaan di dalam saat-saat kita berdoa. Maka berkat Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Yang keempat, senangkan Tuhan, bukan manusia. Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jadi orang lebih mengutamakan pujian orang, merasa disenangkan, dan Alkitab mencatat kamu sudah menerima upahnya. Tapi yang lebih baik lagi yang disarankan Alkitab adalah, jika kita menerima pujian daripada Bapa, kita menyenangkan hati Bapa, dan Alkitab mencatat kita pun mendapat penghormatan daripada Bapa. Jadi carilah pujian yang berasal daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Dengan demikian senangkan Tuhan, bukan manusia. Terakhir, taatilah Tuhan. Taatilah Tuhan. Ini adalah bentuk batasan yang secara terus-menerus harus dilatih. Seringkali kita jatuh, termasuk saya di dalam hal ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nanti bisa dibaca di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi, sekalipun ia mengatakan, "Baik." Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian anak yang kedua ini menyesal, lalu pergi juga. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 21, 28 sampai 31. Tentukan batasan berdasarkan prioritas dan taati batasan itu. Jika mendahulukan Tuhan menjadi prioritas kita, maka kita akan menaati perintah dan kehendaknya. Jadi kita sering juga mendengar ya atau baik, tapi kita berlalu tanpa melakukannya. Berapa sering kita mengatakan itu baik atau ya, tapi tidak melakukannya? Ini salah. Saat kita mengatakan ya, hendaknya kita menepati apa yang kita katakan tersebut. Nah, di dalam hal ini, prioritas tersebut ditunjukkan di sini. Bekerja di ladang kebun anggur di sini seperti bekerja untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama-tama di dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang lain. Saya katakan tadi, jam kerja kita kerja, jam tidur kita tidur, jam makan kita makan, tapi jam doa kita berdoa. Jadi semuanya kita berikan yang terbaik. Sebagai penutup, ingin saya mengingatkan kita semua bahwa semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Karena itu milikilah batasan yang sehat agar hubungan kita tetap terjaga secara sehat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami. Sekarang bagian kami adalah melakukan apa yang telah kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami taat melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, biarlah pada saat ini Engkau menyinari wajah-Mu atas setiap jemaat-Mu, atas setiap umat-Mu. Engkau sendiri yang membimbing mereka ke air yang tenang, membaringkan mereka di padang yang berumput hijau,
menuntun mereka di jalan yang benar oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri mengurapi kepala mereka dengan minyak, sehingga piala mereka penuh melimpah. Dan Engkau yang menyiapkan makanan bagi mereka di hadapan lawan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu, sehingga mereka menjadi kepala bukan ekor, naik tidak pernah turun. Diberkati mereka saat mereka masuk, diberkati mereka saat mereka keluar, diberkati bakul mereka, diberkati tempat adonan mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang senantiasa buat berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita pada hari ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Raja damai menyertai kita sekalian dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita yang percaya berkata, amin, amin, dan amin.